Shalom saudaraku sekalian, sukacita ilahi meluap dari hati kita, dari hati setiap pribadi yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, hari ini Bible Study Online CK7 akan membahas hal-hal yang menarik dari Kidung Agung pasal yang keempat mengenai pujian mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan. Bapak Ibu salam Tuhan, kebiasaan untuk saling memuji adalah satu ingredient yang sangat dibutuhkan guna kekokohan cinta sepasang kekasih atau suami istri. Mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita membaca dan belajar apa yang luar biasa dari Kidung Agung pasal keempat ini. Kita minta hikmat Allah dan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Inaya sandara nama. Ore tekenaya nama. Terima kasih. Amin. Lebih dari segalanya, ku perlukan Engkau Tuhan. Lebih dari semua yang ada, ku mengasihimu Yesus. Lebih dari segalanya, ku perlukan Engkau Tuhan. Lebih dari semua yang ada, ku mengasihimu Yesus. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus. Lebih dari segala yang ada, ku cinta Kau Yesus. Lebih dari segalanya, ku perlukan Engkau Tuhan. Lebih dari semua yang ada, ku mengasihimu Yesus. Lebih dari segalanya, ku perlukan Engkau Tuhan. Lebih dari semua yang ada, ku mengasihimu Yesus. Cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus. Lebih dari
Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dalam hadirat-Mu kami bisa menikmati persekutuan indah dan manis. Terima kasih ya Tuhan. Buat hati kami terus melekat kepadamu, mencintai Engkau, mencintai hadirat-Mu, mendambakan indahnya menikmati hadirat-Mu sepanjang kehidupan kami. Bapa, inilah kami umat-Mu, gereja-gereja-Mu, cinta-Mu yang telah mengalir atas kami, cinta-Mu yang telah menebus kami milik-Mu, kami kepunyaan-Mu. Perlengkapi kami, dandani kami dengan indahnya hadirat-Mu, dengan kesucian yang datang daripada Tuhan, untuk kami terus dari hari ke hari menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Berkati firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan dan pelajari bersama-sama pada hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca Kidung Agung pasal yang keempat yang menjadi pokok bahasan kita pada hari ini. Dengan judul pujian mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan. Kita akan baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7 lebih dahulu. Ya, saya akan pandu kita membaca Kidung Agung pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-7.
di Alkitab saya halaman 1050, di Alkitab terjemahan baru 2. Demikian firman Tuhan, betapa cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau. Bagaikan merpati matamu di balik cadarmu, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, dan tiada yang tak beranak. Ayat 3, bagaikan seutas pita merah tua bibirmu, dan elok mulutmu, bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik cadarmu. Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya, semuanya perisai para pejuang. Seperti 2 anak rusah buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang sedang makan rumput di antara bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke gunung Mur dan ke bukit Kemenyan. Engkau cantik sekali, manisku, tak ada cacat celah padamu. Ini bacaan yang paling romantis ya. Kitab yang penuh dengan pujian, baik dari pengantin laki-laki, pengantin perempuan. Pujian yang sangat meninggikan, mengagungkan keelokan, kemurnian, kecantikan, ketulusan, semua hal yang menarik, baik di pihak pria maupun di pihak laki-laki. Warna feminisme maupun maskulin itu tampil begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ayat pertama sampai yang ke-7 berbicara mengenai kecantikan mempelai wanita. Dipuji abis nih sama si pengantin laki-laki ya. Wah, ini punya laki seperti ini. Tidak hanya jago merayu saat pacaran, ya, tetapi juga waktu persiapan menikah dan begitu menikah, karena di konteks ayat pasal 4 dan 5 ini kan pengantin sudah menikah, laki-laki dan perempuan sudah menikah. Jadi setelah menikah pun, wow, pujiannya makin dalam, makin luar biasa, makin menarik, diungkapkan dengan penuh ketulusan, dengan penuh kemurnian. Salomo menggambarkan istrinya dengan penuh gairah dan lebih bergairah lagi. Pesannya apa sih dari ayat 1 sampai yang ke-7 ini? Apakah cuma model rayuan atau bahasa kiasan yang mengagungkan atau dilebih-lebihkan? Oh, tidak sama sekali. Ini pujian yang luar biasa. Kalau secara harafiah diterjemahkan, ini romantis luar biasa dan penuh bahasa gambaran, ya, diperhalus dengan bahasa gambaran atau eufemisme, dibuat lebih indah, lebih manis, lebih lembut, lebih halus, kira-kira begitu. Engkau sempurna, wow, dan cantik, itu kata yang paling tepat dari ayat pertama sampai yang ke-7. Pokoknya sempurna sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan bagiku, itu kata si Salomo. Ya, para suami juga harus memuji demikian kepada istrinya. Ya, nah, para suami yang duduk belajar Bible study hari ini, ayo yang di rumah, sudahkah Anda mengatakan itu kepada istri Anda baru-baru ini? Atau kapan Anda terakhir memuji istrimu? Cantik engkau jelita, permata hatiku. Atau mengata-ngatai yang buruk tentang istri, kau sudah terlalu gemuk, terlalu gendut. Nggak bisa ya, kata-kata seperti itu pasti disemprot balik kita suami-suami. Jangan mengatakan yang seperti itu, sekalipun sudah langsung bodinya, tetapi kita harus tetap memuji. Cantik engkau kekasihku, manisku. Ya, memang badan tubuh ini kalau makin tua ya biasanya sih makin melar. Ya, kita butuh perawatan ekstra. Namun demikian, kata-kata kita tetaplah harus memuji istri kita, kesayangan kita, kekasih hati kita.
para suami ya. Jadi kapan terakhir kita memuji istri kita? Nah, itu bisa cek kembali. Para istri, buat suamimu memuji engkau, supaya suamimu mengagumi engkau. Kekaguman para suami kepada istri itu tidak sebatas pada tubuh saja, ya. Mata, rambut, mulut, leher tadi diungkapkan ya. Tetapi harus kepada keseluruhan, kepada kepribadian, luar maupun dalam, dari fisik maupun roh, jiwanya harus dipuji karena kesalehan itu lebih berbicara kepada yang batiniah, yang tidak kelihatan. Rasul Paulus menasihati jemaat Tuhan supaya mereka punya kesalehan yang keluar dari dalam. Dandanan mereka mesti yang di dalam, dandanan rohania yang memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Misteri memang kehidupan suami istri, ya, itu luar biasa, khususnya pribadi perempuan. Itu terus-menerus dari waktu ke waktu akan menimbulkan ketakjuban, kekaguman betapa hebat Tuhan ya memberikan seorang penolong kepada kita laki-laki, para suami. Suami yang bangga pada istrinya akan menumbuhkan rasa penerimaan yang kuat serta percaya diri yang tinggi ya terhadap kehidupan istri. Istri itu bangga, istri itu senang, lalu sehat bawaan dirinya. Istri-istri yang sehat itu karena suka dipuji, suka dimanja, dikasih kesenangan oleh suaminya. Kata-katanya yang manis dan lembut dari suami memuji dia, membuat hidupnya makin bergairah, makin percaya diri, dan bagian jiwanya itu terawat dengan baik. Dia penuh percaya diri, bangga. Kenapa? Suaminya puji dia, suaminya senang terhadap dia. Dia terlihat menarik dan membanggakan suaminya. Alkitab itu sudah mengajarkan bahwa kata-kata pujian adalah satu ekspresi cinta yang harus kita sering kumandangkan, bicarakan, sampaikan dari mulut kita kepada pasangan kita. Bapak Ibu salam Tuhan, ekspresi cinta tentu akan membuat pasangan kita makin terlihat menarik, makin terlihat sehat, makin terlihat bergairah menjalani hidup. Nah, cinta yang sejati itu tidak hanya diberikan atau tidak hanya memberi pujian, bahkan melihat kekasih sebagai orang yang tak ada cacatnya. Bahkan di ayat yang ke-7 diberitahu tadi, wah luar biasa, engkau cantik sekali manisku. Cantik sekali manisku, tak ada cacat celah padamu. Wow. Pertanyaannya, pasangan kita punya kekurangan nggak? Banyak pasti. Pasti banyak kekurangan. Banyak kelemahan. Tetapi kalau kita fokus dengan kekurangan, kita nggak bisa bersama. Kita nggak bisa akur. Kita nggak bisa bertumbuh. Kalau kita fokus kepada kecantikan, kalau kita fokus kepada hal yang baik, hal yang menarik dan mengembangkan itu, maka hal itu akan menutupi kekurangan. Kalau kita memandang pasangan kita dengan cinta, dengan kasih, dengan kemurnian, anugerah Tuhan dia bagiku, maka kita akan melihat sungguh kemurahan Tuhan besar terhadapnya. Sungguh hal yang manis indah akan keluar dari dirinya. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Kita menabur pujian, kita akan menuai perlakuan yang baik. Itulah cinta, itulah kasih. Bapak Ibu salam Tuhan. Bicara soal mencintai, mengasihi dan memberikan pujian, sanjungan. Sebenarnya ini hal yang harus dilatih terus-menerus. Bukan berarti mengajarkan kita untuk kemudian ngegombal. Apa yang dipaparkan di Alkitab ini bukan suatu cinta yang buta. Ini menariknya apa yang disampaikan Alkitab kepada kita, mengajarkan kita untuk dengan tulus memberi pujian kepada pasangan kita. Tidak bicara soal pernikahan baru kemarin, seminggu, sebulan, setahun, tetapi bertahun-tahun yang kita lalui. Banyak memberi pujian akan menyehatkan diri kita. Ya, kasih itu menutupi banyak sekali pelanggaran, banyak kesalahan, bahkan menutupi dosa. Ini sama dengan menggambarkan tentang kecantikan gereja Kristus.
Karena kalau kita melihat, apa sih tujuannya kita baca ini? Mengapa ini masuk dalam kitab suci? Apakah cuma bicara soal harafiah, puji-puji suami istri atau pasang kekasih? Tidak. Ini bicara hubungan antara gereja dengan Tuhan. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Mempelai laki-laki adalah Kristus dan kita gerejanya adalah mempelai perempuan. Hubungan yang luar biasa. Hubungan yang dipenuhi oleh anugerah Allah. Ada karakter Kristus. Ya, di dalam kehidupan gereja, sehingga gereja terlihat sangat cantik. Kristus memuji kecantikan kita gerejanya. Sungguh cantik engkau. Apa yang membuat kita cantik di hadapan Allah? Anugerahnya. Kasih setia Tuhan membuat kita terlihat cantik. Kasihnya itu menutupi segala pelanggaran kita, dosa kita, kelemahan-kelemahan kita. Bayangkan orang yang sejelek kita ini, serusak kita ini, dicintai, dikasihi Tuhan. Oleh karena orang seperti saya, seperti Anda, dia mati menebus kita. Cintanya diberikan habis untuk kita. Untuk saya yang pemberontak. Untuk saya yang punya pikiran rusak. Untuk saya orang berdosa. Untuk Anda dan kita semua. Pribadi yang berhiaskan kekudusan. Manusia batinia, rohania, dengan perhiasan yang tidak pernah binasa. Itu yang Allah taruh di dalam diri kita. Manusia yang terbatas, yang penuh kekurangan, terikat dengan daging ini, tapi dihiasi dengan kekudusan yang datang daripada Allah. Sehingga kita menjadi mulia dengan tubuh yang tak binasa, dikenakan kepada kita. Penting kita merawat bagian itu. Bapak Salam Tuhan, ini ayat 7 secara luar biasa digambarkan ya. Betapa cantik engkau manisku, tak ada cacat celah padamu. Bicara apa? Simbol kesempurnaan dari gereja. Kita memang orang kurang, kita memang orang berdosa. Tetapi ketika Kristus hadir, Kristus menebus kita, kita menjadi permata yang berharga, permata yang mulia, sempurna di matanya. Tidak ada satu borok, satu celah, satu dosa, satu titik hitam. Ketika Kristus memandang kita yang telah dikuduskan, dimurnikan itu, kita terlihat indah dan menarik di matanya, sempurna. Kalau kita juga memandang dengan kasih pasangan kita, dengan cinta yang tulus, semua akan terlihat sempurna. Semua akan baik. Penggambaran yang pertama apa sih? Mata. Wah, matanya ini. Mata dikasih tahu, wah penting ini. Cantik sekali matanya ya. Ini mata unsur yang sangat penting dalam kecantikan. Dikasih tahu seperti mata merpati, bening dan suci. Mata yang penuh kerendahan hati, mata yang polos, yang terus menatap kepada Kristus, yang selalu mengharapkan anugerahnya. Kemana Kristus bergerak, kemana roh Allah bergerak, dia juga ikut perjalanan anugerah Allah itu. Wow, hebat. Mata yang terus memandang kepada Kristus. Mata yang bening, mata yang suci. Mata yang tidak terfokus kepada dunia, kepada pribadi lain, tetapi hanya kepada Yesus. Itu mata merpati, seperti merpati. Tidak diberitahu matamu seperti mata elang. Tidak, tapi mata merpati. Apalagi matamu seperti mata buaya. Oh enggak, jauh. Gereja tidak punya mata buaya. Amin. Gereja punya mata merpati, tulus. Dan menatap penuh harap kepada anugerah Tuhan. Yang kedua apa? Digambarkan di sini rambutmu. Wah, rambutmu. Itu bicara apa sih rambut itu? Perilaku lahiriah orang percaya yang menarik, yang penuh kesopanan. Aduh, yang penuh sopan. Perilakunya, tindakannya itu menarik. Lalu gigi. Wah, giginya. Giginya itu menggambarkan mengenai para hamba Tuhan. Gereja Tuhan yang dipercayakan untuk digembalakan. Ya, gigi bagi jemaat. Kenapa gigi itu mengunyah
lalu memberi makan kepada seluruh anggota tubuh. Gigi itu mengasuh, memberi makan rohani kepada jemaat, yaitu tubuh Kristus. Para hamba Tuhan itu dipuji, ya, dipuji jika kita saling mengasihi. Para hamba Tuhan itu dipuji kalau kita hidup rukun, bersama-sama kompak serempak, mengunyah lalu memberi makan tubuh ini. Sehingga tubuh kembali segar dan sehat. Tubuh dikasih makanan yang murni, makanan yang bersih dari segala pencemaran moral, dari setiap tawaran-tawaran dunia, dari setiap kesukaan-kesukaan hedonisme dunia, ya, sehingga tubuh ini berbuah, lalu melahirkan jiwa-jiwa, sel-sel yang baru bagi Kristus. Gembala harus merawat domba-dombanya. Amin. Nah, itu fungsi gigi. Para hamba Tuhan harus merawat domba-domba kepunyaan Tuhan. Lalu kemudian penggambaran berikut adalah bibirnya. Dikasih tahu bibir di ayat yang ke-3 ya. Bibirmu itu merah, sangat menarik, merah delima. Wow, tanda sehat ya, dengan tutur kata yang menarik. Kalau bibir pucat itu nggak sehat. Tapi ini bibir merah merona, itu tanda sehat, tutur katanya itu menarik. Keluar dari mulut pujian, keluar dari mulut kata-kata yang baik sanjungan, anggun. Kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata yang telah disaring, kata-kata yang telah dikuduskan, kata-kata yang benar, kata-kata yang tulus, kata-kata yang mendatangkan anugerah bagi orang lain. Sehingga orang yang menerimanya beroleh kasih karunia Tuhan. Lalu apa lagi? Ada pelipis atau pipi. Nah, ini hebat ya penggambarannya ya. Seperti buah delima ketika dibelah dua, mengandung banyak bintik-bintik merah di dalamnya, merona ya. Bagian ini pelipis atas sampai ke sini. Kalau pakai tudung terlihat bagian depannya ini, Bapak Islam Tuhan. Seperti ronah di wajah, merah. Asik banget ya. Ini bicara apa? Kerendahan hati dan kesederhanaan. Karena apa? Tersipu dengan janji Allah. Senang, puas, bangga dengan janji Tuhan. Nah, ini penggambaran yang hebat dari ayat-ayat yang kita baca, ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Kemudian penggambaran berikut di ayat yang ke-4 adalah lehernya. Lehermu seperti menara Daud. Waduh, coba bilang sama pasangan kita, lehermu seperti tembok kokoh, pasti gak suka. Wah, ini gaya bahasa apa ini? Ya, kayak tiang jembatan tol gitu atau tiang jalan tol, pasti gak suka, gak terima. Tapi ini punya makna. Kalau yang barusan saya bilang itu gak ada makna sekali. Apaan leher kayak tiang tol? Gak benar itu, ya. Macam apa rayuan seperti itu? Tapi ini punya makna. Diberitahu ada lehermu seperti menara Daud. Ada apa dengan menara Daud? Bapak Islam Tuhan, anugerah iman yang olehnya kita itu dipersatukan dengan Kristus. Itu fungsi leher. Kristus kepala. Jadi leher ini adalah anugerah iman. Kristus kepala, tubuh kita ini, badan ini, itu gereja. Leher itu menyangga, mempertemukan, menyatukan. Itu adalah anugerah iman dari Tuhan. Supaya kita menyatu dengan Kristus. Seperti menara Daud, artinya apa? Di menara Daud itu di tempat persenjataan, perlengkapan apapun itu ditaruh di sana. Karena itu firman Tuhan memberitahukan bahwa iman itu adalah perisai. Waduh, luar biasa. Kita dipersenjatai oleh firman. Dengan firman maka iman kita kuat, tumbuh. Ketika kita berperang kita menang. Jadi ini firman Tuhan punya gambaran hebat. Ya, hebat sekali. Anugerah iman diberikan kepada kita, gerejanya. Leher itu menjadi tempat persenjataan. Ditaruh firman. Supaya apa? Kita menjadi kuat. Kita menjadi berani. Kita punya alat anugerah untuk menangkis. Untuk menolak setiap serangan. Dan kita menang dalam peperangan. Lalu kemudian penggambaran berikut.
Di ayat yang ke-5, seperti dua anak rusa buah dadamu. Buah dadanya. Dua anak rusa kembar diberitahu. Buah dada jemaat adalah perhiasan. Dan hal ini berbicara lebih jauh lagi, umat perjanjian baru memahami penyataan ini adalah sebagai dua perjanjian Allah. Bicara mengenai dua sakramen juga. Bicara mengenai meterai dari perjanjian anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Ada sakramen baptisan, ada sakramen perjamuan kudus. Dua alat anugerah ini yang membuat kita semakin kuat, semakin indah dengan Tuhan, memperhiaskan diri kita dengan segala bentuk anugerah Tuhan, membuat kita terus berkenan di hadapan Allah. Meterai dari perjanjian anugerah itu diberikan kepada kita. Dari buah dadah ini mengalir air susu yang bersih untuk kesehatan, untuk tubuh, dari jemaat-jemaat Tuhan, dari gereja Tuhan, dari anak-anak rohani, dari hidup kita, gereja. Kalau meminum air susu yang murni, ya, dari firman Allah, dari alat anugerah itu, kita semakin kuat, makin dewasa, dan semakin kita dipelihara oleh Tuhan. Penggambaran yang sangat menarik. Lalu ayat 8 sampai ayat 16 kita baca bagian ini, Bapak Salam Tuhan. Datanglah kepadaku dari gunung Libanon pengantinku. Datanglah kepadaku dari gunung Libanon. Turunlah dari puncak Amana, dari puncak Senir, puncak Hermon, dari gua-gua singa, dari pegunungan tempat macan tutul. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda pengantinku. Engkau mendebarkan hatiku dengan satu kedip mata, dengan seuntai manik-manik hiasan lehermu. Betapa nikmat cintamu, Dinda pengantinku, jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum aroma minyakmu daripada segala kewangian. Bibirmu meneteskan madu murni pengantinku, madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan aroma pakaianmu seperti gunung Libanon. Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air bermeterai. Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohonan delima, dengan buah-buah yang lesat, bunga pacar dan narwastu. Narwastu dan kunyit, serai wangi dan kayu manis dengan segala jenis pohon kemenyan, mur dan gaharu, serta berbagai rempah yang terpilih. Oh, mata air di kebun-kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Kedua mempelai saling menyapa. Bangunlah, hai angin utara, dan marilah, hai angin selatan, bertiuplah dalam kebunku supaya semerbaklah aroma rempah-rempahnya. Kiranya kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lesat. Kasih dalam Tuhan, gereja adalah umat yang dipanggil dari dunia yang gelap masuk kepada terang Kristus yang ajaib. Di sini pengantin laki-laki mengajak, ayo turun mari. Dari gunung Libanon, dari puncak Amanah. Di ayat 8 diberitahu, ayo kemari, turun, mendekat. Dipanggil keluar dari kuil-kuil, dari penyembahan-penyembahan berhala. Gereja Tuhan keluar dari kegelapan, dunia-dunia gelap. Tempat-tempat diberitahu secara menarik tadi, gunung-gunung di zaman dulu itu tempat penyembahan. Tempat di mana ada banyak berhala di sana. Dan mereka melakukan ibadah-ibadah kepada setiap sesembahan mereka. Lalu kemudian dari Yerusalem dipanggil oleh sang raja, oleh pemilik, oleh kekasih pengantin laki-laki. Betapa Yerusalem menjadi pusat untuk kemudian mereka masuk ke hadirat Allah, menikmati anugerah Allah, tinggal dalam berkat-berkat Allah. Betapa Kristus juga terpikat kepada kita kekasihnya. Dia memanggil setiap kita untuk keluar dari kegelapan. Ayat 9 diberitahu ya. Jemaat adalah harta kesayangan dari Kristus. Dipanggil menjadi milik kepunyaannya. Ia bahkan mengosongkan dirinya dan disalib buat kita ketika kita masih dalam kondisi berdosa dan jauh dari hadiratnya. Sebab itu ia bersuka karena kita. Yesus bergembira karena kita.
Gereja itu memakai perhiasan rohani Bapak Islam Tuhan, yaitu ketaatan dan karunia Roh Kudus dan semua perbuatan baik, perbuatan benar sebagai kurban persembahan yang harum aromanya yang disukai oleh Allah. Bibir kita penuh pujian, bibir kita penuh ucapan syukur, penuh doa yang menyukakan hati Tuhan. Itu yang Allah inginkan dari dalam kehidupan kita. Dari setiap kita anak-anak tebusannya. Kata-kata yang penuh kasih, kata-kata yang penuh berkat. Di ayat 12 sampai ayat 16. Di sana dikatakan bahwa Dinda, kekasihku, engkau seperti kebun yang tertutup. Ini bicara apa? Kekudusan. Engkau anak muda, anak remaja, jaga kekudusan hidupmu. Buat dirimu seperti kebun yang tertutup, gak boleh sembarangan orang masuk, gak boleh sembarang orang petik, gak boleh sembarang orang merampas dirimu. Engkau milik Kristus, sampai masa pernikahan barulah kebunmu dibuka. Orang bisa masuk, tapi orang pilihan, kekasihmu, milikmu, kepunyaanmu yang sudah diberkati oleh Tuhan. Jaga hidup, jaga kekudusan. Dalam pergaulan, di dalam persahabatan, di dalam berpacaran, bertunangan. Jaga kekudusan hidupmu. Ini pesan firman Tuhan. Sama seperti gereja kalau sudah menjadi milik Kristus. Biarkan Dia saja yang masuk memenuhi hati kita, hidup kita. Biarkan Dia saja yang memenuhi hidup kita, memiliki kita. Kristus yang tinggal diam dalam diri kita. Bukan pribadi lain. Bukan penguasa lain, tetapi Kristus satu-satunya. Dan buah roh adalah suatu hiasan yang mulia, yang indah. Tanda bahwa kita adalah milik Kristus. Amin. Itulah penjelasan dari Kidung Agung pasal yang keempat buat kita semua hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah kasih setiamu bagi kami. Kami menjadi milik-Mu. Dan Engkau memiliki kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, berkati semua umat-Mu, berkati gereja-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu, dengan urapan-Mu, dengan hadirat-Mu yang memimpin kami semakin hidup berkenan di hadapan-Mu. Menjadi pengantin yang kudus, yang berhati mulia, yang disukai oleh Tuhan. Perkataan kami, perbuatan kami menjadi kesukaan di mata-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya. Kekasih-kasih Tuhan, arahkan hatimu. Dan terimalah berkat serta anugerah yang melimpah dari Allah Bapa. Kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan. Serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua. Bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya terima berkat, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.